hampir every match ya, itu Lamine Yamal yang punya peran besar. Gila kan? Dia cetak 1 gol aja seluruh dunia sosmed heboh. Target kita 2, juara Champions League sama juara UCL. Gue nggak yakin Klopp akan turunkan full team. Karena Klopp juga nggak bodoh lah. Terlalu banyak cedera. Garnacho itu di preseason nggak dimain oleh Ten Hag. Iya, betul. Karena mentality attitude problem. Iya. Tapi kurang bagus untuk masuk tim utama. Masih harus enjoy. Nggak boleh sombong kita. Harus tetap enjoy di momen. Karena Arsenal itu menang mayoritas dengan permainan bagus. Kita jumpa lagi dalam acara Just Saya bersama saya dengan Coach Justin. Banyak sekali isu yang kita bisa bahas. Kita sekarang menarik Coach ya. Kemarin Liverpool dan Man City akhirnya bermain imbang yang membuat Arsenal berada di puncak. Ya, dengan walaupun poinnya selisih sama. gol ya. Poinnya tapi menang selisih gol. Produktivitas, Ya. goal difference, dan head to head juga menang. Head to head juga menang. Sekali menang, sekali seri kan. Dengan City. Dengan Liverpool. Dengan City sekali menang. Oke. Yang away-nya masih main di City. Jadi kalau dihitung-hitung Arsenal itu melawan Big Six itu ya. Bagus semua. Bagus semua. Ya. Mereka itu seri lawan Spurs, menang lawan MU, seri lawan Chelsea, dan itu masih ketemu lagi. Ya. Jadi programnya juga dibilang gampang, enggak juga. Tapi mereka sudah, gue lihat sudah dapat mentalnya. Arteta bagus dong kalau gitu. Lo harus ngakuin. Gue itu kritik Arteta bukan dari pemainnya, tapi dari pembelian pemain. Dan dari starting 11. Tapi pembelian pemain kan bukan tanggung jawab utama dia juga kan. Ada pengaruh dari... Sekarang tanggung jawab utama dia. Sekarang semua pemain yang datang itu harus atas persetujuan dia. Oke. Jadi sekarang itu semenjak kalau nggak salah si... Declan Rice. Bukan setelah si Mislintat terus Sanlehi dipecat, itu tanggung jawabnya ke Edu dan Arteta. Jadi Arteta punya veto sama kayak Erik ten Hag. Kalau pelatih nggak mau, dia nggak datang pemain ini. Begitu banyak yang flop, Lokonga, Tavares, terus Blicky Wior juga nggak jelas kalau gue bilang. Cedric dipertahankan, Reiss Nelson, Nketiah. Ini bukan pemain yang levelnya Arsenal. Untuk menjadi juara. Untuk menjadi juara, dalam arti mereka nggak punya kontribusi. Kemarin waktu lawan Porto, Porto sudah ganti 3, 4, 5 pemain, Arsenal baru 1, 2. Karena yang dimasukin siapa? Paling Partey, Zinchenko, Gapsus. Udah, sisanya sampah. Nah, makanya gue selalu bilang, Arsenal ini tidak punya squad untuk bisa main di 4 kompetisi. Makanya gue bilang bagus mereka gugur di Piala Kebo, gugur di Piala Ciki. Untuk konsentrasi ya? Sehingga mereka bisa fokus. Contoh, weekend ini MU main bukan? Ya, lawan Liverpool. FA kan? Ya. Arsenal libur. Jadi Arsenal ketemu Porto kemarin di hari Selasa, Rebo dini hari. Weekend ini libur. Baru weekend depan main lagi. Sementara Liverpool main, City main, MU main. Ya. Dan kan kalau skuadnya nggak terlalu dalam, MU skuadnya nggak dalam. Banyak cedera, bingung. Hampir separuh. Liverpool juga terlalu banyak cedera, pemain muda semua. So far mereka masih oke. Liverpool ya? Liverpool. City musim ini juga nggak sebagus musim lalu. Betul. Kita udah ngomong berkali-kali. Dan ini dimanfaatkan oleh Arsenal. Saatnya lah Arsenal mecah puasa nih Coach ya, menjadi juara Premier League. Ya, gue rasa sekarang peluangnya lebih besar daripada tahun lalu untuk menjadi juara. Ya, tapi tinggal 10 game lagi nih Coach. Ya, anything can happen. Anything can happen. Dalam 10 game jangan bilang Liverpool masih ketemu tim ini. Nggak bisa ngitungnya begitu ya? Nggak bisa, karena kadang tim-tim besar ini kehilangan poin lawan tim kecil. Dan kadang-kadang juga di game-game terakhir yang merupakan mentality game ya. Apakah dia punya mental juara yang selalu dipertanyakan apakah Arsenal punya, Spurs punya mental juara. Contoh paling bagus itulah Dortmund tahun lalu. Mereka di kandang tinggal last game lawan Mainz. Mainz yang nyaris degradasi. Harus menang. Mereka seri. Akhirnya Munchen yang juara.
Nah, ini bisa terjadi. Tapi kalau kemarin lihat lawan Porto, what do you think? Walaupun penalti, they play good game. Tapi Portonya main bagus banget. Portonya main bagus. Jadi bukan Arsenal yang jelek. Portonya bagus, terutama defense-nya. Jadi mereka bekerja mendapatkan beberapa peluang. Kalau defense-nya nggak bagus, kipernya yang bagus. Bagus ya. Dan orang mengatakan kalau tim mengalahkan Porto, itu adalah alamat bisa minimal di final ya. Tergantung drawing kan. Ya. Kalau selama nggak ketemu tim besar. Tapi pada saat Arsenal seandainya nggak ketemu tim besar lah. Nggak ketemu City, nggak ketemu Real Madrid. Madrid. Munchen gue masih berani. PSG masih berani. Kalau udah masuk semifinal, let's say ketemu PSG lah. Mereka lolos ke semifinal, ketemu siapapun oke. Dan di situ mereka harus membuktikan. Ya, and they can. Secara permainan Arsenal yang nggak kalah sama City ataupun Liverpool. Ya terbukti mereka bisa ngimbangin City ya. Menang lawan City di kandang pertama kali itu setelah beberapa tahun dan ball possession juga unggul daripada City. Kapan klub mana sih yang bisa mengalahkan produktivitasnya City? Ya. Nah, Arsenal bisa sekarang. Tapi kalau UCL it's another thing. Thing. Arsenal itu tidak tercatat ya. Betul. Apa di peta UCL ya. Tapi pemain-pemain Arsenal ini adalah pemain timnas semua. Yang sudah sering bermain di match internasional. Jadi harusnya nggak begitu ngaruh juga. Cuman kembali lagi, kalau drawingnya agak menguntungkan kayak Inter tahun lalu masuk final. Iya. Malam ini belum tentu lolos. Inter kan? lawan ATM. Atletico Madrid. Ya. ATM bukan tim yang gampang dikalahkan juga bukan tim gampang, main di Madrid pula. Ya. Jadi kalau drawingnya agak menguntungkan, Arsenal high chance. Dan gue rasa manajemen Edu maupun si Arteta harus berani mengatakan bahwa target kita 2. Juara Champions League sama juara UCL. Masang 2 target. Karena dengan squad ini mereka nggak usah fight di FA Cup, mereka dapat ekstra istirahat. Jadi harusnya mereka bisa, dan nggak ada pemain penting yang cedera. Selama tidak ada pemain penting yang cedera ya, itu catatan itu penting itu. Dan jangan lupa angin tuh lagi berpihak betul pada Arsenal ya, Coach ya. Can you imagine kalau seandainya Saka cedera, Odegaard cedera, Rice cedera, 3 aja, bungkus itu. Berat ya. Lihat MU berapa, 10 pemain cedera, Liverpool berapa, 12 pemain cedera. Tapi mereka bisa recover. Nah, Arteta bisa nggak kalau seandainya ada pemain penting cedera? Belum terbukti, tapi semoga nggak cedera. Gue sih nggak yakin. Gitu. Coach, untuk perjalanan juara katanya tim-tim yang masih berpeluang, yaitu Arsenal, Liverpool, Man City akan sangat tergantung kepada pertandingan mereka melawan Spurs. Apakah bisa menang, apakah draw, atau kalah melawan Spurs. Dan itu penting, karena selisihnya cuma 1 poin tuh. Spurs itu masih ketemu 4 beruntun ya. Betul. Newcastle dulu, nggak gampang juga kalau gue bilang. Lagi bangkit juga. City, Arsenal, Liverpool. Jadi kalau seandainya menang lawan Spurs, ya feeling gue sih Spurs disapu bersih sama 3 ini. Dan kalau katakan Spurs 3 kali kalah, artinya MU masih punya peluang ya. Dan juga Aston Villa. Aston Villa sih gue jelek. Itu udah berpuluhan kali gue bilang. Aston Villa itu jelek dan gak konsisten. Kemarin di kandang 4-0 loh. Walaupun setelah 2-0 main dengan 10 orang. Tapi dari permainan gak banget. Ya. Jadi masih Coach memperhitungkan MU mungkin bisa masuk 4 besar. That's what I said. Udah dari berapa bulan yang lalu. Gitu. Walaupun gak gampang juga untuk MU. Gak gampang. Tapi pada saat Højlund balik, Martinez balik, Maguire balik sama AWB. Karena biar Dalot bisa main di kiri. Sekarang sayap itu lemah banget. Amrabat dicoba, Lindelof dicoba. Karena mereka kehilangan Luke Shaw dan kehilangan juga Malaysia tuh udah setahun nggak ada kabar loh, Coach. Dan nggak akan main. Terakhir gue bilang sampai akhir musim. Luke Shaw sama Malaysia kemungkinan besar sampai akhir musim. Ya, orang bertanya, Tyler Malaysia ini kemana sih? Lutut. Medsosnya juga tidak aktif tuh. Nggak ngerti kenapa. Itulah orang kenapa Reguilon Januari itu lempar. satu kesalahan besar menurut saya. Ten Hag jawab karena tim medis mengatakan bahwa 2 pemain ini Januari sudah dia fit. punya dua back kiri yaitu Luke Shaw dan Malaysia. Tim medis bilang
Januari 2 pemain ini fit. Ya. Kalau saya punya 2 pemain, ngapain saya punya back kiri ketiga? Ya. Makanya masuk akal. Ya, makanya ternyata tim medisnya miss. Ya. But it happens. Jadi menurut saya, kan kemarin ada kritik bahwa kalau pemainnya gampang cedera, pemain MU ya. Dan recovery-nya sulit banget, Coach. Kadang-kadang di luar dari target, itu tim medisnya bisa jadi. sangat dipertanyakan tuh kinerjanya. Bisa jadi tim medis dipertanyakan juga, tim visionya, tim apa, semua kan satu paket itu. Bisa jadi itu dipertanyakan. Tapi nggak ada guna juga untuk Ten Hag dan lain-lain ngebahas itu sekarang, mungkin musim baru. Ya. Bisa diganti. Kan dia bongkar manajemen dengan Jim Ratcliffe ya. Itu mungkin salah satu yang dibongkar ya tim medis. Ya. Karena you cannot janji kepada pelatih 2 pemain ini fit, ternyata nggak fit. Ya. Iya dong? Iya. Kalau nggak, Regulian nggak akan dibuang. Saya pikir, saya tuh suka banget loh Regulian. Ngototnya. Gue juga bilang pemain waduh, keren Coach. Gue bingung kenapa di Spurs juga dibuang loh. Iya. Keren loh. Dan saya lihat mentalitinya ya. Dia appreciate banget, pernah hanya bermain berapa game untuk MU. Dia pikir, dia merasa bahwa dia tuh udah MU banget tuh. Dengan mentality. Walaupun dulu gue kecewa. Dulu kan dari Real Madrid, mestinya ke MU dong. Tapi dia lebih memilih Spurs gitu. Ya, semua orang pernah khilaf ya. Semua orang punya penyesalan ya. Ya, kalau gue suruh main ke Spurs, gue rasa gue nyesel juga setelah itu. Ya dong. Oh ya, kemarin Coach, ini mumpung bulan puasa, Ahmad Diallo kemarin dipertanyakan ya, karena tiba-tiba di seluruh medsosnya dia, akunnya menghapus dia adalah bagian dari Manchester United. Oh, nggak tahu. Ya, walaupun dia bilang bahwa saya itu bukannya marah, karena kita tahu dia punya talent luar biasa, tapi Ten Hag itu nggak terlalu mempercayakan dia tuh, Coach. Ya, jadi dan ternyata dia menjawab, ini karena dia Muslim. Ini bulan Ramadan, dia nggak mau lagi dihubung-hubungkan dengan, karena kalau dia ini tuh diserang, dipertanyakan, dia mau konsentrasi beribadah. Jadi menurut saya ini satu jawabannya yang juga menarik ya. Ya, cuman kalau gue ngelihat sih dia fisik terlalu lemah ya. Ya, terlalu kecil. Terlalu kecil. Ya. Yang salah siapa? Ya, yang rekrut. Yang rekrut. 40 juta loh. Betul. Tapi kan Bukayo Saka juga nggak gede, Coach. Enggak, tapi lebih kuat. Gapsus juga tidak gede, tapi Coach. Tapi lebih kuat. Ya. Kalau ini benar-benar krempeng untuk tapi daripada bola. Anthony ya. Menurut saya sih, aduh. Anthony mah ketembak mainannya, Coach. Betul, cuman if you buy someone dengan 100 juta, kasih dia kesempatan terus lah. Iya, enggak, sekarang apple to apple tuh. Kalau apple to apple ya, dua-dua nggak ada value untuk gue. Ya mendingan dia. Anthony nggak ada juga, dan dia lu udah dikasih kesempatan, nggak kelihatan juga. Lumayan lah. Gue bilang sih enggak, not for MU. Fisiknya terlalu lemah. Jadi kalau didorong dikit udah jatuh dia ini anak. Kayak anak SMA. Asal dia bisa manfaatin menjadi penalti gitu. Mungkin ke depannya kalau Anthony tetap flop terus, mungkin Ahmad Diallo akan kan udah mau dibuang, tapi dia bilang saya nggak mau dibuang, saya akan berjuang untuk merebut salah satu tempat. Ya, seperti dulu yang dilakukan oleh Maguire, udah hampir mau dijual dan dia nggak mau. Ke WSM nggak jadi karena gajinya nggak sesuai. Iya, ketinggian. Tapi itu bagus. Bagus. Dia mentality bahwa dia memang layak untuk dipertahankan melalui perjuangan. Maguire tuh nggak gampang loh, dibully. Penggemar MU aja ngebully dia tuh. Iya. Justru penggemar penonton di stadion yang ngebully dia. Iya, jadi itu aneh aja. Menurut saya ini pemain-pemain yang punya mentality yang kayak gini, yang luar biasa. Menurut saya MU juga, Varane udah pasti keluar ya, Coach ya. Nggak perlu diperpanjang. Varane, Casemiro itu udah lewat lah, udah kemahalan. Casemiro mungkin masih ada 1 tahun ya. Ya, tapi bisa dijual. Bisa dijual. Kalau Arab mau beli, menurut saya feeling gue pasti ada mau beli. Martial buang. Kayaknya 10 pemain ya, 10 pemain Jim Ratcliffe bilang harus buang. Bahkan Rashford pun harus buang. Harus buang. Mentalitinya udah nggak dapat. Dia harus dapat kesuasana baru. Iya. Dia kayaknya udah butek di MU. Udah butek MU. Kasih ini pemain untuk gue itu tetap pemain hebat. Maksudnya trade dengan Osimhen lah ya. Walaupun nambah atau apa gitu ya. Bahkan kalau ke Arsenal pun sebagai bersaing dengan Martinelli, gue happy aja lu dapat Rashford. Iya. Karena gue bilang dia bisa bangkit lagi. Karena pemain gini kan cuma butuh suasana baru ya. Iya, suasana baru kan orang ibarat gini, kalau kita 8 tahun suruh makan rawon, ya kadang kita pengen sop buntut lah. Kasarnya begitu. Mungkin udah nggak ngefek lagi. Tapi jangan lupa Jadon Sancho mungkin akan kembali. Karena di Dortmund tapi kalau tidak baik. Ten Hag pelatihnya tetap tidak akan dimainkan. Nggak akan.
Cuman ya, dia gaji yang benar dan dia nggak mau dijual dengan gaji yang lebih kecil. That is the problem dengan MU. Warisan dari manajemen yang lama itu dipikul sama. Menurut saya Jadon Sancho itu adalah attitude problem. Attitude problem. Dia kan cuma diminta untuk minta maaf aja. Itu aja dia nggak mau. Iya, betul. Dan dia bilang dia kalau Ten Hag tetap melatih dia nggak mau balik. Siapa juga yang mau balik? Iya, betul. Emang lu perform? Betul. Di Dortmund juga nggak perform kok. Biasa banget. Saya lebih menghargai kayak Alejandro Garnacho walaupun lu mempertanyakan makin sekarang makin kesini makin baik dong coach. Etos kerjanya luar biasa. Betul. Kita lebih butuh pemain-pemain seperti itu. 2 assist, betul. Ya, benar. Sama aja kayak begini deh. You have a company sekarang. Asumsi your staff ada puluhan. You have satu lulusan Harvard sangat pinter, satu lulusan Universitas Antah Berantah dari Jakarta. Tapi yang lulusan Harvard, main attitude-nya jelek. Ngapain? Kualitas karakternya jelek. Yang lulusan Universitas Antah Berantah terbuka, mau belajar, siap dikritik. You ambil yang mana? Yang dari sini kan. Iya. Gue ingat Garnacho itu di preseason nggak dimain oleh Ten Hag. Karena mentality attitude problem. Iya. Dan jadi dia berubah. Dia berubah, dia diberi kesempatan, dia manfaatkan. Kalau Anthony main bagus, Rashford main bagus, nggak bakal main itu Garnacho. Betul. Cadangan terus. Tapi karena Anthony flop, dikasih kesempatan. Rashford digeser, coba di kiri, bagus. Coba di kanan, bagus. Ya udah main aja terus. Saya lihat Ten Hag itu juga mempercayai pemain baru luar biasa. Tiba-tiba dia menemukan Kobbie Mainoo ya. Out of nowhere tuh. Tiba-tiba menjadi andalan luar biasa. Bagus banget. Dan main bagus. Hampir setiap pertandingan. Dia main bagus. Ya. Dan 18 tahun loh coach. Ya, betul. 18 tahun. Ya, betul. Jadi menjadi bintang baru Inggris juga ya. Kobbie Mainoo. Ya. Gue rasa dia Southgate harus seleksi dia untuk timnas. Kan dia sampai sekarang selalu jadi starter. Awal-awal masih on off. Sekarang jadi starter. Coach, pernah dengar nggak rumor bahwa Southgate akan melatih MU? Menjadi pengganti Ten Hag kalau Ten Hag dipecat? Itu kalau gue sih enggak lah. Itu gue enggak. Jangan ambil pelatih Inggris lah. Pelatih Inggris no lah. Berapa tahun lalu, gue masih inget Eddie Howe waktu itu masih pegang Bournemouth. Orang bilang Eddie Howe bisa gantiin Wenger. Gantiin Wenger. Pelatih kayak begini, iya dia hebat, build up, bla bla bla. Terus dia ke Newcastle. Katanya bagus. Gue bilang, dan Newcastle-nya sempat naik dong. Sempat naik karena Chelsea sama Liverpool berantakan. Lagi flop, betul. Iya kan? Jadi dia main Champions League. Dan sekarang real ya. Yang gue nilai kan dari dulu gue udah nilai. Iya. Ini main kayak apa nih gerasa gerusuk. Iya. Habis itu musim ini Champions League gak lolos. Rank 4 di grup, di Liga keteteran. I told you. Bukan masalah menang kalah. Lihat permainan. Kita menilai dari permainan. Kalau permainan menjanjikan, kayak orang bilang MU mainnya berantakan. Gue setuju nggak ada pattern, but I see many good things. 5 kali beruntun menang, Højlund mendadak cetak gol, bla bla bla, sampai Højlund cedera, 2 kali beruntun kalah. Kemarin menang lagi kan? Iya, lawan Everton. Iya, ugly win, oke, bisa terima 2 kali penalti. Tim yang lagi terpuruk butuh ugly win. Ugly win, baru kepercayaan diri. Dan ini yang dialami oleh MU sebelum Højlund cedera. Jadi nanti itu akan kembali lagi semua. Dan terbukti ya Newcastle akhirnya juga kalah melalui melawan Chelsea yang juga dalam status roller coaster ya, kadang menang kadang kalah gitu. Menang aja masih rank 10. 10 atau 11 bahkan. Masih amburadul. Newcastle juga katanya beli Botman, beli ini, beli Alexander Isak, beli apa. Rank 11. Makan tuh Eddie Howe. Dan pemain idola lu kembali cetak gol. Gila kan? Dia cetak 1 gol aja seluruh dunia sosmed heboh. Sampai gue di DM, Coach Budrik cetak gol. Gue artinya jago dong personal branding ini pemain. Gue nggak nonton karena gue ketiduran. Gue capek banget hari itu. Subuh itu gue sampai rumah jam 10-11. Gue tepar sampai jam 7 pagi. Jadi gue nonton. Kan lucu, pemain yang harganya hampir 100 juta dengan bonus ya, semua total 80 plus lah. Hampir 100, cetak mungkin 2-3 gol, tapi tiap kali cetak gol langsung heboh dunia. Selebrasi dunia. Langsung selebrasi. Artinya ini pemain katro. Jadi cetak gol susah banget. Atau jago jualan dia, Coach?
nggak jago. Jadi over branding lah pemain ini. Wong dibully abis-abisan kok. Sama fansnya sendiri, sama fans luar. Dia lebih aktif di sosmed daripada di lapangan. Oke. Tipe-tipe kayak gitu ya. Semoga dia tidak menjadi ini ya, Paul Pogba berikutnya ya. Oke, Coach, Barcelona ya, tim lo ya kemarin membantai Napoli ya. Dengan pemain-pemain muda tuh. Ya, ini yang menarik nih, Coach. Karena De Jong sama Pedri kan cedera. Sebulan. Jadi di tengah dipasang lah itu Christensen yang harus main. Dipasang si Gundogan sama siapa lagi? Fermin Lopez. Sama Fermin Lopez yang main. Fermin Lopez ini biasanya jadi subs, jarang jadi starter. Nah, Kubarsi berapa kali jadi starter bagus. This guy baru 17 tahun. Ya. Tapi nggak peduli. Mau striker bagus, striker gede, hantam-hantaman. Nyalinya ada. Oke. Tapi yang digendong ya sama bocah yang tengah ini, yang umurnya 16 tahun, Lamine Yamal. Ya. Semenjak dia jadi starter, bagus-bagus, jadi sub, terus bagus juga. Rafinya cedera, praktis dia terus yang dan dia membuktikan. Jadi kalau hampir every match ya, itu Lamine Yamal yang punya peran besar. Kadang-kadang pemain-pemain muda itu dia perlu opportunity ya, perlu momen. Perlu momen, kesempatan. Betul. Dia berdoa pemain seniornya cedera. Betul. Dan coach yang memberikan ini. Begitu game pertama menarik, seperti Kobbie Mainoo ya. Begitu tuh langsung mendapat kepercayaan dari pelatih. Garnacho juga. Dan mereka membuktikan. Dari 3 pemain ini, yang gue paling percaya, pasti berhasil kecuali ada patah kaki atau ACL kayak Ansu Fati. Itu kan belum tentu bisa comeback kan. Tapi kalau nggak ada cedera yang aneh-aneh, itu Lamine Yamal. Kedua, Pau Kubarsi. Ketiga, Fermin Lopez. Fermin Lopez ini 11-12 sama Xavi. Lari sana, lari sini, sering hilang. Tapi ya, it's okay lah. This guy baru masih muda, masih belajar banyak. Xavi tahun pertama kan amburadul juga. Tahun kedua baru dia lebih bermain untuk tim. Oke. Cuman ini juga lahir dari keterbatasan pemain Barca. Yang di samping cedera juga pemainnya ya banyak yang nggak jelas juga. Jadi ya ini keberuntungan keberuntungan dari 3 pemain tersebut bahwa mereka bisa perform. Ya. Gitu. Bagus lah ya. Bagus. Datangnya bintang-bintang. Dan kemarin layak menang 3-1 lawan Napoli. Pas 2-0 itu benar-benar diobok-obok Napoli. Balikin 2-1 udah mulai agak imbang. Babak kedua Napoli lebih agresif, tapi nggak bisa punish. Dapat 1-2 peluang kalau salah. Habis itu dihantam sama Lewandowski 3-1 kill the game. Tembakan jauh banget ya. Jauh banget. Gue sih nggak begitu peduli dengan data ya, karena gue nonton, jadi untuk gue sih at least lebih possession Napoli lebih unggul ya. Iya. Cuman unggulnya lebih di lini tengah. Yang nggak terlalu menentukan. Nggak terlalu menentukan. Walaupun Osimhen dapat peluang, tapi kurang disuplai juga. Kvaratskhelia shooting nyaris nggak sampai. It's just not enough, not good enough untuk Napoli. Ada 3. Ini Serie A kan selalu gue bully kan, ya kan? 3 perwakilan dari 4 perwakilan, Milan nggak lolos, Lazio out, Napoli out. Tinggal Inter yang bisa menyelamatkan Itali. Tapi kalau out, ya emang kualitasnya Serie A. Apakah Inter akan lolos? Enggak. Gue bilang ATM karena main di kandang sendiri. ATM di Liga lagi nggak bagus. Cuman pada saat mereka harus menang, they win the game. That is ATM. Dan memang ATM itu kan tim turnamen ya, bukan tim Liga ya. Betul ya, Coach ya? Betul. Ya, di Liga mereka ya walaupun sulit. Seandainya Inter yang lolos, Inter mentalnya udah dapet, udah levelnya udah Eropa. Karena selama ini gue pertanyakan. Tapi gue sebagai fans bola berharap ada wakil Italia lah ya. Ya, untuk gue nggak begitu penting. Dasar lo. I don't care. Untuk gue, yang layak lolos, dia harus lolos. Mau itu ATM, mau itu Inter, mau itu Dortmund, mau itu PSV. Kalau lo emang layak lolos dari permainan, dan lo harus lolos. Pemerataan dong, supaya yang nonton banyak. Jadi ada wakil Italia, wakil Inggris. Ya kalau gitu Dortmund, PSV harus lolos dong. Biar ada wakil beranda.
Buat poin, kumpulin poin. Buat kumpulin poin. Oke, Coach, kita ada berita gembira ya. Justin Hubner akhirnya bermain di Liga Jepang sekarang, Liga 1 Jepang ya. Berita baik atau berita nggak? Bagus, karena ini anak terlalu canggih. Naturalisasi ya. Oke. Justin ini terlalu canggih buat youth, buat U23. Untuk di Wolves. Di Wolverhampton, ya. Dia itu kapten. Ya. Tapi kurang bagus untuk masuk tim utama. Jadi di antara ini, dia berada di sini. Ini youth-nya, ini tim senior, dia berada di tengah. Tapi untuk lompat artinya mestinya tinggal dikit lagi dong. Iya, tinggal dikit tapi kalau harus main. Lah kalau nggak main terus, kapan lompatnya? Ngapain juga? Di loan lah ke Jepang, biar dia tiap minggu bisa main, dapat jam terbang, sehingga akhir musim bisa balik lagi jadi pemain inti. Sama kayak masih ingat waktu Saliba dibeli, 3 tahun di loan loh. 3 years dia di loan. Balik-balik ke Arsenal, tahun pertama langsung on fire. Nah, bisa juga kalau Jepang happy, dia happy, setahun lagi di Jepang. Baru tahun depan makin matang dia. Makin matang, baru dia balik ke Wolves. Umur berapa sih? 22. Ya. Masih But jauh banget. Good, dari semua diaspora ya, gue bilang dia yang terbaik. Tapi gue belum lihat Tom Haye main, gue belum lihat Itses main, gue belum lihat Urat Mangun main. Tapi yang ada sekarang, Jenner, Struijk, Elkan Bagot, Walsh, Patinama, terus center back kaptennya siapa? Jordi Amat. Gue bilang dari semuanya dia yang paling bagus. Dia itu kalau kasih crossing dari belakang 50-60 meter bola sampai. Itu kualitasnya kualitas crossing IPL. Tapi kontrolnya kualitas Liga 1 ya hilang juga itu bola. Susah juga. Oke, Coach. Akhir pekan kan MU Liverpool di FA ya, semifinal. Prediksi lo? Gue nggak yakin Klopp akan turunkan full team. Karena Klopp juga nggak bodoh lah. Terlalu banyak cedera. Jadi dia akan konsentrasi. Dia itu main di IPL dan hari Kamis dia main loh. Karena udah unggul 5-1 lawan Sparta Praha, kemungkinan besar muda semua diturunin. Betul. Oke? Tapi kalau seandainya Sabtu main, FA, at least main lagi. Nanti weekend main lagi. Seandainya dia kumpulkan full team, gue nggak tahu midweek ada match atau enggak. Tapi setelah itu kan masih ada match, baru ada international break. Gimana staminanya ya? MU pun kalau dari MU nggak ada pilihan. That's the only cup yang MU bisa menang. Ya. IPL udah nggak mungkin jadi menang. Jadi kalau MU full tim harus main. Liverpool gue nggak yakin. Kalau MU full tim dan Liverpool tidak full tim, prediksi lo? Ada peluang. Untuk For sure ada peluang. Ya. Apalagi pertemuan dua tim ini itu kan rivalitas gitu. Luar biasa dan kita tahu lah kalau kita ketemu rival ada power yang nggak kelihatan mendadak jadi bagus. Jadi gue bilang absolutely MU punya peluang. Nggak akan walk over kayak 0-7 waktu kapan nggak. Apalagi kalau Højlund main ya. Apalagi kalau Højlund main. Jadi gue bilang MU punya peluang untuk lolos. Karena ini satu-satunya yang bisa diharapkan sama MU. Sementara Liverpool masih bisa IPL, bisa UEL. Sudah dapat piala kebo, tinggal ini piala Ciki. Ibarat kalau ini Liverpool kalah, is okay lah. Kita masih fight dengan cup lainnya. Tapi untuk MU ini satu-satunya. Cuman kualitas ya jelas lebih bagus Liverpool. Itu efektivitas, kualitas, defense, offense. Jadi kalau seandainya 3-4 pemain disimpan sama pemain muda yang main, ya MU punya peluang. Bukan artinya menang ya, tapi definitely punya peluang. Akan lebih seru. Jangan kaget sampai extra time. Tapi semoga enggak, karena gue live reaction. Nggak boleh sampai subuh loh. Capek kali Arsenal kemarin sampai subuh. Sampai penalti. Untung Arsenal yang lolos. Kebayang nggak? Gue udah kerja extra time, penalti, Porto yang lolos. Bisa gue banteng itu PC gue. Sampai 5:30 loh, dari jam 3. Untung Arsenal yang lolos. Hadiah yang luar biasa.
Ya. Jadi gue nggak pernah lihat lu sebahagia ini ya. Arsenalnya mantep banget ya. Jadi ya kan, lu naikin apa? Udah gambar gajah, udah ngeliat-liat. Ya. Udah. Gajah lagi menikmati view di bawah. Nggak lagi enjoy the moment ya. Enjoy, masih harus enjoy. Nggak boleh sombong kita. Harus tetap enjoy the moment. Karena Arsenal itu menang mayoritas dengan permainan bagus. Dengan create chances bagus. Dan gol-gol gila ya. Iya. 4 gol, 5 gol, 6 gol. Jadi bukan karena efektivitas doang kayak Liverpool, banyak ugly win. Kalau Arsenal bener-bener bagus mainnya. Gitu. Sudah ada bocoran? Apa? Summer Arsenal akan ngambil siapa aja, Coach? Ya, Osimhen. Ya. Karena they definitely need striker. Ya. Real striker. Dan Osimhen sadar dia harus keluar dari Serie A kalau dia mau maju. Iya ya. Kalau nggak Osimhen, kalau sana Osimhen diincar PSG, karena PSG kan butuh seorang striker juga. Pengganti Mbappe. Ya, yang mungkin opsi kedua Vlahovic. Tapi please deh jangan sekolah inilah itulah yang nggak jelas semua. Udah beli yang jelas aja lah. Kayak Rice udah jelas itu, Timber jelas. Beli yang jelas aja, yang udah terbukti itu Vlahovic sama atau Osimhen. Tapi yang gue baca sih dari setengah tahun lalu itu Edu sudah ketemu De Laurentiis, sudah membicarakan tentang Osimhen ini. Jadi I hope. Menurut harga Osimhen tuh di atas 100 kemahalan nggak ya? Striker gila semua. Sekarang nggak usah striker, pemain tengah. Caicedo di atas 100. Enzo Fernandez di atas 100. Mudryk hampir 100. Anthony 100. Nah kalau Osimhen 130 bungkus lah. Yang kualitasnya udah terbukti jauh lebih bagus. You know? Ya. Vlahovic 100 aja bungkus. Juve itu nggak ada Vlahovic. Kemarin seri lawan Udin kalah. Vlahovic nggak main. Kemarin ada juga penyerang yang partnernya Osimhen di Napoli siapa? Kvaratskhelia. Itu juga keren juga dong mainnya. Keren tapi banyak dribbling nggak suka gue. Enggak. You don't play for a team. Ya. Tapi lebih dribbling. Emang skillnya oke. Cuman you cannot. Seperti yang Jurgen Klopp bilang. Kalau nama lu bukan Messi, you have to defense. Begitu dia bilang. Dia bilang begitu. Pokoknya siapa yang namanya bukan Messi harus ikut defense. Nah, I agree. Ya. Kecuali Messi lu boleh gocek-gocek kiri kanan. Nah, Kvaratskhelia kan bukan Messi. Oke. Dengar isu Kane mau balik ke Liga Inggris dan salah satu kemungkinan lah ke MU. Enggak lah. Ngapain dia balik? Wong Tuchel juga turun kok akhir tahun. Ya. Dan Munchen duitnya juga nggak kalah kok lawan tim-tim besar. Dia bisa datengin pemain-pemain bagus. Oke. There is no reason untuk balik. Tapi kan Bayern kemungkinan tidak juara, Coach. Ya tahun ini nggak, tahun depan kan bisa sapu bersih lagi. Bahwa setahun nggak bagus bukan kemungkinan, pasti nggak juara Bayern mah. Ya. Pasti Leverkusen. Bukan berarti dia harus membuangkan segalanya. Kalau gue bilang sih mending stay di Munchen. MU kan lagi build up. Ya. Kemungkinan besar Danish striker lah. 60-70% dibuang. Betul. Masukin pemain muda semua kan. Ya. Nah pemain muda kan butuh waktu. Ya kan, tapi artinya butuh juga pemain senior dong untuk lead the team. Iya, 1-2 pemain senior. Tapi artinya kalau di Bayern kan udah fix. Yang bertahan kalau senior katakanlah Bruno pasti dipertahankan dong. Iya. Bruno pasti dipertahankan. Siapa lagi ya? Maguire. Menurut gue sih masih bisa di-keep lah, Coach ya. Iya. Dalot tuh tiba-tiba menjadi bagus banget loh. Luke Shaw. Sisanya ya. Cukup banyak ya. Sisanya pemain muda. Yang muda pemain kayak Garnacho, Højlund itu pertahankan. McTominay buang. Tapi etos kerjanya luar biasa, Coach. Siapa? McTominay. It's not enough. Ngotot. It's not enough. This guy is so stupid kalau gue bilang. IQ-nya benar-benar rendah. Sampai kemarin main gue bilang, gue tweet ya. Gue bilang, MU lebih bagus main dengan 10 orang daripada 11 sama McTominay. Segitunya ya. Separah itu dia. Tapi kadang-kadang ngegolin juga loh. Ambil keputusan yang salah berkali-kali. Yang counter nggak jalan. Meninggalkan posisinya, transisinya jelek. Wah parah ini pemain bener. Nah, MU nggak butuh pemain kayak begitu. Dia itu main karena kalau asumsi semua yang main, perform, nggak bakal main McTominay. Iya. Nggak bakal main. Ya. Ini karena banyak yang
cedera aja. Cedera terus nggak perform, kayak dia mainin. Gitu. Oke. Dan Mason Mount apa kabar ya? Mason Mount masih dikasih kesempatan. Udah mulai latihan katanya gue dengar ya. Iya. Ini pemain bagus coach, tapi cedera. Ya, cedera kepanjangan ya, panjang banget, lama banget cedera. Iya, terlalu lama. Jadi tahun-tahun ini udah gue bilang dia harus fokus ke tahun depan aja lah. Chelsea ada bocoran mau ngambil siapa? Karena gue dengar Chelsea juga nambah pemainnya. 16 pemain yang gue baca mau dijual. Salah beli. Yalah, stupid. Permintaan Pochet lah ya. Yalah. Siapa sih tim yang nggak ngerti gue scoutingnya siapa yang ngusul-ngusul. Betul. Ini mungkin Todd Boehly-nya coach, karena dia nggak ngerti bola coach. Masa iya dia nggak ngerti? Gini, jangan kita merasa lebih hebat dari Todd Boehly. Iya. Todd Boehly itu orang kaya dan kekayaannya itu bukan jatuh dari langit, bukan dari orang tuanya, dia build. Artinya Todd Boehly ini pintar. Jadi dia hanya ingin membuktikan menggeser legasinya Abramovich untuk membangun legasi baru dengan beli pemain banyak. Tapi kan kita sepakat dia nggak ngerti bola. Iya. Pasti ada pembisiknya dong. Iya. Dan kalau pembisik beli satu salah, asumsi Mudryk salah lah. Iya. Masih paham. Asumsi kedua David Fofana salah. Oke, masih paham. Ini segambreng yang salah. Iya. Tapi sesalah-salahnya dia coach. Walaupun Chelsea sekarang urutan 10-11, secara investasi dia untung loh. Karena pemain ini begitu dia jual-jual nggak murah loh. Ya, kita nggak tahu. Sekarang gue nggak yakin. Justru ini loss. Dia akan loss banyak gue bilang. Siapa yang mau beli Mudryk lebih mahal dari harga belinya? Nggak ada. Bahkan Enzo Fernandez, Caicedo kalau dijual nggak lebih mahal dari harga belinya. Kalau sekarang. Yang ini saya bilang yang kemarin. Ternyata menurut catatan dia tuh nggak rugi-rugi amat tuh. Ya karena kontraknya panjang kan. Iya, sama dia menjual pemain-pemain yang senior yang masih bagus-bagus ya. Masih bagus kayak Havertz, Mason Mount ya. Cuman dia itu diuntungkan karena waktu itu masih berlaku kontrak panjang. Jadi value-nya yang biasanya 5 tahun ini 8-9 tahun. Oke. Can you imagine 9 tahun Mudryk masih main di Chelsea? Good luck aja loh. Siapa tahu dia membaik coach. Iya. Bisa ya, but I don't think so. Ada pemain yang flop di tahun pertama mungkin kedua. Mungkin ada peningkatan segini, tapi segini doang. Tidak cukup. Enggak. Untuk not for Chelsea. Untuk Fulham mungkin iya, untuk Bournemouth mungkin iya, untuk Brentford mungkin iya, tapi bukan buat Chelsea. Bukan levelnya Chelsea Mudryk ini. Oke. Di La Liga hampir pasti Madrid juara ya. Ya, pasti bukan hampir Girona. Pasti. Enggak, cuman kejutan di awal doang, ya Barcelona udah step up naik juga gitu. Enggak, Madrid pasti juara. Tapi Girona top dong ya. Oh iya. Dengan pemain-pemain seperti itu, dan bisa leading gak ada target they play Champions League tahun depan. Ya. Apa lagi? Ya. Enough lah. Ya, enough. More than enough. Ya. Kita cuma enjoy aja. Ya. Oke, Coach. Selamat siaran. Thank you. Live lagi ya. Live. Gue doain sampai subuh. Jangan extra time lagi. Besok gue full. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Coach. Terima kasih tetap nonton kami. Silakan komen yang positif-positif ya. Dan kita akan tetap menjadi salah satu alternatif tontonan tentang komentari bola. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.